Terdapat sejumlah informasi akan adanya temuan obat corona di tanah air dan untuk itu kita akan konfirmasi langsung dengan Ketua Presidium Farmasi Indonesia Bersatu, Mas Vidi Setiawan. Selamat siang, Mas Vidi. Selamat siang, Mbak Bernadetta. Baik, Mas Vidi, di tengah masyarakat ini banyak klaim yang mengatakan ada sejumlah tanaman bisa menyembuhkan corona. Apakah ini sudah teruji klinis? Terima kasih, Mbak Bernadetta. Selama ini banyak klaim ya yang menemukan obat corona pada saat ini, terutama rumor di masyarakat. Dan itu bisa saya pastikan belum ada pengujian baik klinis ataupun preklinis terhadap tanaman tradisional tersebut, sehingga belum bisa dipastikan efikasinya terhadap pengobatan COVID-19. Itu, Mbak. Baik, itu tanaman apa saja, Pak? Kabarnya tanaman dari Kalimantan ini juga klaim bisa menyembuhkan corona. Ya, tanaman Kalimantan, saya juga mendengar rumor ada tanaman di Kalimantan, itu juga bisa menyembuhkan corona. Tapi setelah kita melakukan beberapa compare untuk literasi dan sebagainya, memang tanaman tersebut belum diuji. Dan itu seumpama diyakini masyarakat secara adat sebagai pengobatan corona, itu mungkin bisa dimaklumi, Mbak. Yang sama juga didapatkan pada tanaman empon-empon, tanaman obat keluarga, itu juga bisa meningkatkan imunomodulator pada masyarakat juga, tapi dia itu belum bisa dipastikan sebagai untuk pengobatan COVID-19. Baik, berarti untuk sementara waktu dalam menjaga imunitas tubuh, empon-empon ini memang dianjurkan ya untuk ke masyarakat? Betul, kita sebagai apoteker di komunitas, di apotek, di puskesmas, di pelayanan di klinik, kita juga menganjurkan kepada masyarakat selain memakai masker, cuci tangan secara benar dan teratur, kita juga mempromotifkan bahan alami yang bisa memproteksi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Contohnya adalah daun sirih, itu bisa dipakai sebagai hand sanitizer alami. Terus yang kedua adalah tanaman seperti jahe, kunyit, kurkuma, itu juga secara banyak sekali manfaat yang sudah diteliti dan itu bisa sebagai meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat. Dan itu memang kita anjurkan di tengah ketidakpastian belum ada penemuan obat COVID-19 di dunia kesehatan ini. Baik, selain mengkonsumsi daun sirih, kunyit, jahe, temulawak, masyarakat ini juga ada beberapa yang melakukan vaksin flu. Sebenarnya ini fungsinya untuk tubuh dalam kaitannya dengan corona ini seperti apa, Mas Vidi? Bisa diulangi, Mbak? Baik, banyak masyarakat yang juga mendapatkan vaksin flu di rumah sakit. Mereka datang untuk mendapatkan vaksin flu. Sebenarnya ini fungsinya ke tubuh untuk menghindari corona ini seperti apa? Ya, baik. Vaksin flu itu sudah umum dilakukan di negara-negara subtropis seperti Jepang, Korea, dan sebagainya. Untuk di Indonesia sebenarnya untuk flu biasa di Indonesia itu sebenarnya cukup dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan akan terjadi penyembuhan sendiri secara otomatis ya. Kemudian untuk vaksin flu sebenarnya untuk di Indonesia ini belum begitu familiar. Kalau mungkin dicoba, memang tidak ada salahnya karena beberapa penemuan vaksin yang ada di Jepang itu untuk kondisi pandemi COVID-19 itu bisa dipakai sebagai salah satu alternatif, Mbak. Baik, Mas Vidi, saat ini seluruh pihak membantu pemerintah dalam memutus rantai COVID-19. Nah, peran apoteker dalam pencegahan corona sendiri terkait ketersediaan obat, masker, APD, dan hand sanitizer bagaimana? Ya, apoteker selama ini adalah di pelayanan di komunitas. Mereka berkontak langsung dengan masyarakat dan berkontak langsung dengan orang tanpa gejala (OTG) yang itu sangat juga beresiko. Kita harap juga pemerintah itu menggandeng kepada apoteker komunitas dan melindungi, memberikan APD yang cukup. Kemudian di apoteker komunitas sendiri kita juga sudah menggalakkan agar mereka standby buka seperti permintaan dari Presiden Jokowi kepada
kepada organisasi apoteker bahwa apotek harus buka selama pandemi ini berlangsung. Baik, terima kasih informasinya Mas Vidi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.